Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ibu pada kegiatan Sanlat hari kedua ya anak-anak. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anak, diingatkan kembali bagi yang belum melaksanakan aktivitas pembiasaan keagamaan, silahkan untuk menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu. Bagi yang sudah, mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-19 yang akan dibacakan oleh Teteh Salsabila Indriani dari kelas 6B. Ikuti ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indriani dari SDN 127 Sekeloa. Saya akan membacakan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanada'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teteh Salsabila Indriani yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya dengan tartil dan indah. Baik anak-anak, setelah ini akan ada materi Sanlat yang akan disampaikan oleh Ibu Riris Setiawati SPD mengenai materi fikih dan Pak Andri Ramdan SPD mengenai materi tauhid. Oh iya anak-anak, Ibu punya challenge untuk kalian membuat takjil sederhana di rumah bersama orang tua atau keluarga. Nanti Ibu akan menampilkan video contoh membuat takjil sederhana. Akan tetapi video contoh tersebut jangan dijadikan patokan ya oleh kalian. Kalian bisa mengkreasikan sendiri video pembuatan takjil sederhananya. Dan yang terbaik akan ada giveaway. Jadi semangat ya membuatnya. Selamat menyimak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kenikmatan yang berlimpah.
Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh mulia. Dan juga kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga mengikuti pesantren kilat pada hari ini. Nah, apakah kalian masih berpuasa? Ibu harap kalian masih tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, anak-anak, berkaitan dengan bulan puasa ini, ada ibadah yang harus kita lakukan selain melaksanakan ibadah puasa. Apakah itu? Salah satunya yaitu membayar zakat. Apakah itu zakat? Nah, zakat yang dilakukan di bulan suci Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban umat Islam pada akhir bulan Ramadan, yaitu dengan mengeluarkan hartanya. Membayar zakat itu hukumnya wajib loh. Apakah kalian sudah pernah membayar zakat? Nah, biasanya anak-anak itu masih ditanggung oleh orang tua ya, karena anak-anak itu belum memiliki penghasilan. Nah, maka alangkah baiknya coba tahun ini kalian ikut orang tua kalian ketika orang tua kalian membayar zakat, agar kalian mengetahui bagaimana prosesi pembayaran zakat fitrah itu. Nah, anak-anak, siapapun yang mampu harus mengeluarkan hartanya, yaitu dengan membayarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta dan juga sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Nah, bagaimana ya? Apa yang harus dibayarkan ketika zakat fitrah? Nah, bayar zakat fitrah itu dapat dikeluarkan berupa beras ataupun uang. Karena makanan pokok kita itu beras, maka kita membayarnya berupa beras. Atau jika tidak ingin beras, bisa juga membayarnya dengan bentuk uang. Berapa beratnya? Nah, berat dari berasnya itu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Bila kalian ingin membayarnya dalam bentuk uang, itu bisa. Tapi besarnya uang itu harus seharga beras beratnya 2,5 kilogram. Jadi, beras dan uang yang kita keluarkan itu sama-sama nilainya. Jadi, kita bisa memilih antara keduanya. Nah, ketika kita membayarkan zakat senilai 2,5 kg itu berlaku untuk satu orang. Bila di rumah kalian ada 5 orang, maka 2,5 kg dikali 5 orang. Nah, itulah zakat yang harus dikeluarkan oleh keluarga kalian. Nah, kepada siapa kita harus membayar zakat? Nah, zakat yang kita keluarkan baik berupa uang ataupun beras, kita dapat kumpulkan kepada panitia penerima zakat. Biasanya panitia penerima zakat itu ada di sekitar rumah kita. Biasanya mereka ada di masjid. Maka kita kunjungilah panitia penerima zakat itu. Nah, bagaimana tata cara dalam membayar zakat? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu niat berzakat. Nah, niat berzakat itu ada doanya. Yuk kita baca bersama-sama ya niatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Amin. Nah, kemudian setelah kalian berniat, yang kedua, kalian serahkanlah zakat yang akan kalian berikan kepada panitia. Yang ketiga adalah
akan adanya ijab qabul dengan panitia penerima zakatnya, bahwa kalian telah menyerahkan zakatnya. Begitu anak-anak tata cara dalam membayar zakat fitrah. Nah, jangan lupa batas pengumpulan zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Maka hari ini kalian belum terlambat untuk membayar zakatnya. Dan jangan sampai kalian terlambat ya membayar zakatnya. Nah, anak-anak, dikeluarkannya zakat fitrah itu agar kita semua, baik yang mampu maupun yang kurang mampu, dapat bergembira di hari raya Idul Fitri. Jadi kita bisa bersama-sama merasakan kemeriahan, keberkahan hari raya Idul Fitri. Nah, begitu anak-anak, semoga materi zakat fitrah yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan menjadi pengalaman yang baik. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak, di sini Ibu punya challenge untuk kalian, yaitu challenge-nya membuat takjil. Di sini Ibu akan memberikan challenge sebuah takjil. Ibu akan membuat sop buah. Sop buah di sini terdiri dari bahan-bahannya. Yang pertama ada yang ini ada melon, buah melon ya anak-anak. Kemudian di sini ada mangga, buah mangga yang segar sekali. Kemudian di sini ada semangka. Nah, ini semangka dan buah-buahannya sudah Ibu potong-potong ya anak-anak. Kemudian di sini ada buah naga. Kemudian di sini ada kelapa muda. Ini es kelapanya Ibu sudah diberikan es ya, campuran es. Jadi ini sudah dingin es kelapanya ya anak-anak. Kemudian di sini Ibu ada mangkok, maksudnya mangkok setelah kalian ya, mangkok yang penting ini bersih untuk tempatnya nanti ya. Kemudian di sini Ibu ada susu kental manis, mereknya apa aja ya? Di sini Ibu menggunakan merek Frisian Flag ya. Kemudian jangan lupa untuk sendoknya ya untuk mengaduknya dan untuk memakannya. Anak-anak, kita langsung saja ya buat. Nah, yang pertama Ibu akan memasukkan ini ada buah mangga ya, kita masukkan saja. Secukupnya saja ya anak-anak. Kemudian ini ada buah melon, kita masukkan ya. Secukupnya saja ya, secukup mangkok kalian. Nah, kemudian di sini ada semangka. Nih, kita masukkan saja ya secukupnya. Nah, kita akan membuat es buah ya anak-anak. Nah, kemudian di sini ada buah naga. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan es kelapa muda yang sudah dicampur es batu ya. Jadi ini sudah dingin ya anak-anak. Nah, kemudian airnya ya, kuahnya juga kita masukkan agar tidak buang waktu. Ya, secukupnya saja ya kuahnya. Nah, kemudian kita buka ya susu kental manisnya. Kita masukkan secukupnya ya. Kalau kalian suka manis, boleh kalian tambahkan. Nah, dari situ jadi sop buah ala DM 127 Sekeloa. Anak-anak, tugas kalian di sini membuat takjil dengan kreativitas dan inovasi kalian ya. Yang penting takjilnya itu enak, mudah dan murah. Ya, di sini Ibu hanya mencontohkan bahwa Ibu membuat sop buah ya. Nah, bahan-bahannya itu terserah kalian ya, dan di sini tugas kalian itu akan dapat hadiah ya. Pemenangnya akan mendapatkan giveaway dari SDN 127 Sekeloa. Dan penutupan pesantren kilat ini, anak-anak, challenge ini dinilai dari cara pembuatan dan cara penyajian. Di situ kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian atau keluarga kalian yang di rumah ya, untuk membantu kalian membuat challenge ini ya anak-anak. Selamat
berkreasi anak-anak, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita melaksanakan Ustadzah Kilat melalui daring. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga dapat melaksanakan puasa ini yang hampir 10 hari terakhir ini kita akan selesaikan. Salawat dan salam telah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak, untuk materi yang Bapak akan sampaikan yaitu materi tauhid. Jadi tauhid itu adalah seperti kita ketahui bahwa orang-orang yang beriman pasti harus memiliki sifat tauhid, yaitu sifat meyakini bahwa hanya Allah zat yang wajib disembah dan tidak ada lagi selain Allah yang wajib disembah. Sering kita dengar dalam sholat, sering kita dengar dalam azan terutama, bahwa berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila kita tarik lurus dalam pembelajaran sekolah juga, kita mempelajari bahwa Allah itu esa, terutama ada pada Pancasila, yaitu sila ke-1 ya, yaitu menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi emang para sejarawan dan para pendiri negara pun meyakini bahwa menempatkan bahwa Tuhan itu Esa dan satu-satunya yang wajib disembah. Apabila melihat dalam Al-Quran, keesaan Allah pun kita sering membacanya dalam surat Al-Ikhlas ya, yang kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lanjut, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu. Lanjut, lam yalid wa lam yulad, yakni Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Masya Allah ya. Jadi dalam Al-Quran pun sudah banyak yang menjelaskan bahwa kita wajib menyembah Allah, satu-satunya zat yang wajib disembah. Dan beberapa surat ya, salah satunya yang barusan Bapak baca dalam surat Al-Ikhlas, sudah jelas bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Masya Allah ya. Oke, lanjut. Tauhid pula terdiri menjadi 2 ya. Yang pertama tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Bapak bacakan tadi, sudah Bapak utarakan bahwa iman kepada Allah yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dibagi menjadi 2 ya. Yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua ada
wa asyhadu an dan yang kedua yaitu tauhid kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk tauhid kepada Rasul dan Nabiullah, kita juga ada beberapa keteladanannya yang patut kita contoh, yaitu ada sifatnya. Yang pertama ada sidik. Sidik itu berarti jujur. Kita sebagai umat Islam atau kita sebagai umat sosial diwajibkan, kita juga sebagai anak yang masih berpendidikan gitu, dalam sekolah kita diwajibkan untuk sidik ya. Sidik sendiri berarti jujur kepada diri sendiri. Apakah kita masih berbohong, kita suka sholatnya masih bolong-bolong, kita jujur terhadap diri sendiri, karena sifat wajib, sifat Rasulullah itu, yaitu salah satunya adalah sidik, yaitu jujur ya. Jadi Bapak harap kalian bisa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apabila orang tua kalian menanyakan, misalnya udah sholat, udah ngaji atau apa, udah mengerjakan tugas, kalian jawab sejujur-jujurnya. Dan apabila misalnya para guru, ibu bapak guru di sekolahan misalnya ada ulangan, kalian jujur untuk melakukan atau melaksanakannya dengan tidak mencontek ya. Itu jadi bisa ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu sidik ya. Dan yang kedua ada sifatnya itu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, untuk sifat amanah itu sifat yang bisa dipercaya. Kita sebagai manusia juga tidak luput dari dan kehidupan bersosial ya, berkumpul, kadang bertemu sanak saudara, teman di sekolah maupun di tempat lingkungan tempat tinggal. Kadang kita selalu dapat disebut dengan pesan atau amanat ya. Jadi kadang kita selalu lupa untuk menyampaikan amanat yang misalnya disampaikan oleh orang tua, misalnya disuruh belajar, misalnya disuruh sholat, misalnya kita mengabaikan. Itu salah satu orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kita sebagai anak peserta didik masih selalu belajar untuk dapat dipercaya, karena kalau misalnya kita sudah dapat dipercaya, sudah bisa diberi amanah dari hal terkecil juga, pasti kita nanti ke depannya hal-hal yang lebih besar juga kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Seperti itu. Jadi Bapak harap kalian menjadi anak yang bisa dapat dipercaya, baik bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan, sehingga dapat tidak melakukan hal-hal yang merugikan untuk diri sendiri. Oke, yang ketiga ada sifat wajib Rasul, itu ada tabligh ya. Dan yang keempat ada sifat fatonah atau cerdas. Nah, ini yang sedang kita berproses untuk dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sekarang kita dalam sekolah masih dalam masa pandemi dan kita melakukannya dengan daring, Bapak harap tidak sampai menyurutkan cita-cita dan tujuan kalian menjadi orang yang berguna dan cerdas ya. Karena ini juga dituangkan dalam Undang-Undang 1945 yang kurang lebih bunyinya seperti ini, ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bapak harap ini memang hak semua warga Indonesia untuk menjadi cerdas ya, dan kalian juga sekarang sedang berproses untuk ke arah sana,
melalui sekolah di jenjang SD, tentunya di SDN 127 Sekeloa. Mungkin kalau dalam tauhid kepada Nabi bisa disambung lagi, kalian bisa membuka-buka lagi Nabi yang wajib kita wajib hafal dan kita ketahui itu ada 25. Kalian hafal lagi karena pasti ini di TK, sebelum TK dan TK juga udah pasti diajarkan. Bapak sekedar mengingatkan bahwa Nabi ada 25 dan tidak ada lagi yang lebih ya. Bapak akan coba untuk menyebutkan satu persatu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi besar Muhammad SAW. Bapak harap ceramah singkat ini bisa menambah wawasan untuk kalian, terutama untuk Bapak sendiri, karena kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk selalu meyakinkan bahwa Allah itu cuma satu, Allah yang wajib disembah, dan cuma Esa, karena kita selalu baca dalam sholat, dalam mendengarkan ketika azan, dan itu menjadi syahadat juga. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah ya, hanya Allah yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kenapa? Untuk Allah mengutus Rasulnya, yaitu untuk menyempurnakan dan memberi kabar bahwa Allah itu satu ya, yang menyampaikan tauhid itu tadi ya. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat belajarnya, terus semangat puasanya sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Doakan guru-guru kita, doakan orang tua kita, saling sayang dan saling menghormati terhadap teman. Insya Allah itu adalah puji kebahagiaan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doa atau kemauan-kemauan kita. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa maklum. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah menyampaikan materi hari ini. Untuk pemenang lomba pembuatan takjil sederhana akan diumumkan hari terakhir ya anak-anak, hari Jumat. Baik, itu saja kegiatan Sanlat hari kedua. Jangan lupa untuk mengumpulkan video lomba pembuatan takjil sederhananya dan mengisi absensi kegiatan Sanlat hari ini. Terima kasih telah menyimak. Ditutup dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.